Oke, mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi pada sesi sore ini dengan kami dari S1 Program Studi S1 Kimia Universitas Islam Indonesia. Hari ini teman-teman kita masih dibersamai oleh kedua orang. Nih, udah kenal ya? Siapa aja? Tentu buat teman-teman yang sudah pernah ngikutin live kita di minggu lalu, bukan minggu ya Pak ya, baru belum minggu lalu. Betul. Ini orangnya masih sama ya. Di sebelah kanan dan kiri saya ini adalah orang-orang hebat di S1 Program Studi Kimia. Sebelah kanan saya ada Bapak siapa ya? Pak, siapa, Gani, Pak? halo. Oh Pak Gani, Pak Gani. Jadi masih ingat ya yang namanya Pak Gani. Oke, di sebelah kanannya, di sebelah kiri siapa? Ada Mas Cahyo dong. Oh, saya berarti Kak berarti ya. Saya Kak Gadi. Ya teman-teman, kali ini kita akan dibersamai oleh Pak Cahyo dan Pak Gani dalam sesi di mana ini ya Pak? Laboratorium riset, Ya, salah kita di satu fasilitas laboratorium kita riset- ini. Riset kimia ya. Betul. Oke, ini di Laboratorium Riset S1 Kimia. Betul. Jurusan kimia atau program studi ini ya Pak? Program Kalau studi bisa kimia. di-share. Ya, program studi kimia dan juga jurusan kimia juga. Oh, jurusan Ya. kimia ya. Ya, jadi ada yang salah satu fasilitas nih, teman-teman. Nanti kamu akan merasakan laboratorium riset kimia. Pasti Oke? akan masuk ke sini ya. Iya, tapi sebelum kita mulai, Pak, ya, ini jadi grogi nih ya. Ya, kita ada pantun buat teman-teman ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum. Hadirin semua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai bertanya-tanya nih tentang S1 Kimia, instrumennya seperti apa, labnya kayak gimana, kita akan bagi-bagi hadiah buat kamu-kamu yang masih stay on di sana ya. Di sini ada rame banget, pokoknya di studio kita 5.000 peserta. 5.000. Betul. Kamu dengar rame banget ya. Kita yang pertama punya gelas deh. Gelas. Ya, gelas ini buat kamu, oke? Jadi yang pertama yang akan kita tanyakan ke kalian, ini kira-kira kita live Di hari mana? ini di mana? Betul. Lokasinya di mana? Lokasinya Silakan. di mana? Ya, hashtag saintis muda, ketik segera, ketik segera. Ya, kita tunggu banget, oke? Ya, silakan buat kamu-kamu yang pengen mendapatkan Gelas. gelas langsung Gelas ya dari langsung. kami, silakan UII. ketik. Ya, saintis muda hashtag tuh langsung ada UII-nya. Jadi buat kamu-kamu yang pengen dapetin gelas itu, silakan jawab sekarang. Kita tunggu. Ayo. Ini udah ada Gelas banyak cantik ya, ya, udah gelas banyak ya, cantik. udah banyak ya. Gelas cantik, gelas Udah cantik, banyak yuk. banget ya yang masuk. Oke. Kita cek. Kita cek ya. Banyak banget kayaknya yang udah masuk ya, teman-teman. Yuk guys, dicatat guys Banyak namanya siapa banget. ya? Sebelum kita tutup, Nama tempat ini. ya, ini di mana lokasinya? Lokasinya sekarang di mana? Yang lengkap ya, yang lengkap. Silakan kita tunggu teman-teman menjawab. Oke. Udah dapat ya? Udah dapat. Yang tercepat dan terdengar. Tuh, udah dapat kita Langsung ya. dapat. Ada Erlina Yusdi. Erlina Yusdi. Selamat buat kamu Erlina, stay ya karena masih ada hadiah-hadiah menarik buat teman-teman. Baik, tadi sudah saya sampaikan kita hari ini temanya tentang lab ya. Ada instrumen Betul, nanti yang akan laboratorium. disampaikan oleh Bapak Kaprodi dan Sekprodi dari S1 Kimia. Iya. Tapi sebelumnya gini Pak, saya pernah membaca di beberapa artikel ya, kalau S1 Kimia itu luar biasa banget. Ya, kalau kita baca di beberapa artikel dan di web, tentu di web S1 Kimia itu udah banyak ya ternyata ya profesornya ya. Betul. Ya, Udah profesor banyak. kita udah banyak. Iya. Ada Bu Profesor Dr. Isfatimah. Tuh kalau kamu pengen tahu itu Langsung Prof. keluar. Ya terkenal banget di seantara UII ya. UI. Apalagi sampai di luar sana udah pada kenal sama Prof yang satu ini. Ya. Yang kedua ada Prof Rianto. Prof Rianto. Ini juga ini sekarang jadi apa Pak? Dekan. Dekan kita Dekan ya. di Fakultas MIPA. Betul. Tuh, buat Wih. kamu-kamu nanti yang gabung bersama kami di FMIPA, ini ketemu Pak Dekan dan beliau salah satu dosen di S1 Kimia. Beruntung banget ya. Iya. Dan berikutnya ini ada Prof Alwar. Profesor Alwar. Prof Alwar yang ini Prof yang paling
banyak peminatnya ya. Gaul, paling gaul beliau Iya, itu. gaul juga. Kece orang. Luar biasa deh. Berikutnya ada Prof Rudi. Prof Rudi Syahputra. Putra. Prof Rudi. Syahputra. Tuh, Profesor Rudi Syahputra. Dan yang terakhir ada Prof Agus. Profesor Agus Tazani. Ini ahli nuklir. ahli nuklir, radiokimia. Keren banget. Bahan-bahan Ya. aktif. Ya teman-teman, nah ini kita juga punya ada 2 konsentrasi ya di Betul. S1 Kimia UI itu. Ada konsentrasi industri. Sama Ya. apa lagi? Kesehatan. Kesehatan. Ini mana yang mana Risetnya dulu nih? tentang Oke, kesehatan. kita sekarang Oke. kenalin dosen-dosen atau pengajar-pengajar kita yang memang konsentrasi risetnya ada di bidang mendekati bidang industri ya teman-teman ya. Yang pertama tentu saja ya the one and the only gitu ya, Bapak Kabrodi kita, Curiga Pak saya Gani, ini. gitu ya. Curiga ini Ya, kalau beliau seperti itu. banyak sekali ya konsentrasinya di katalis ataupun di adsorpsi. Kemudian ada Ibu Mai Anugrahwati, ya Bu Mai Anugrahwati. Nah itu dia fotonya, kece juga itu Bu Mai. Ya. Kemudian ada Bapak Arsyik. Ya, Arsyik. beliau sedang studi di Turki. Ya. Wow, Turki. Ah. Turki. ya. Turki loh buat Jadi- kamu ya. Ya, Yang bisa yang mau dapat studi inspirasi ke sana, dari ya. beliau ya kalau masuk sini cerita-cerita gimana rasanya kebab Turki gitu ya. Nah, yang selanjutnya Pak Wiyogo. Ya, Pak Wiyogo. Oh, Pak itu dia Wiyogo. Pak Wiyogo. Di sana, Sekarang Ini di Korea, Korea. beliau. Korea. Bukan Korea ya, teman-teman ya, Korea gitu ya. Ada kemudian Opa Korea ya. ada Bu Ika, Bu Ika. Yanti. Bu Ika. Kayanti ya. Tuh, Ibu Ika. Kemudian ada Bapak Argo. Nah, Bapak Argo ini juga pengajar Argo. kita. Kemudian ada Bu Febi. Ya, banyak sekali nih ya yang concern ke industri ini ya, Bu Febi. Kemudian ada Pak Roni. Nah, Pak Roni ini mengikuti jejak saya sama Pak Gani ya, Iya. studi lanjut ke Jepang. Keren Jepang. Kemudian ada Pak Migdam. Nah, Pak Migdam ini bentar lagi berangkat juga Juga ke akan ke Jepang juga. Jepang Ya. lagi. Dan yang terakhir ada Bu Maesari. Nah, ini Bu Maesari. Oke. Ini dari bidang apa tadi, Pak? Ini dari bidang yang konsentrasi risetnya itu ke arah industri. Industri. Industri, Tuh, ya. tuh, yang kemarin nanya-nanya Pak Habibie, aku bisa nggak ya kalau ke industri ini? Tuh nanti dosen-dosennya yang itu ya. Dosen-dosennya udah luar biasa itu teman-teman ya. Oke, berikutnya ada yang dari kesehatan Ya, nih. Iya, kalau saya dapat jatah yang kesehatan ya. Kita balik memang ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi kita punya banyak dosen ya yang riset tentang kesehatan. Kalau di kimia, kesehatan itu maksudnya di bidang organik ya. Nah, yang pertama ada Pak Dwiarso Rubianto. Rubianto. Kemudian ada Ibu Nur Fitri. Ibu Nur Fitri ini beliau punya produk malah ya. Oh, udah ini Mungkin aplikasi ya, Pak, ya? iya sudah Produk punya kosmetika produk beliau, ya. kosmetika, Sudah teruji Zakea berarti namanya, ya? betul. Ya, teruji. Luar Kemudian yang selanjutnya ada di sebelah kiri saya ini Pak Nur Cahyo, Terima kasih. Iman Ini. Prakoso. Nah, yang selanjutnya adalah Budina. Budina saat ini sedang studi lanjut Studi di lanjut Jepang. di Jepang juga. Betul, di Jepang Di juga. Nah, selanjutnya ada sebelah saya ini beliau ahli bakteri ya, bakteri ya, ini Pak Habibie. Nah, yang selanjutnya ada Bu Amri. Bu Amri. Bu Amri. Bu Amri ya. Ini ahli apa, Pak? Ahli desain obat beliau, desain ya. obat. Terakhir sedang membuat desain obat anti kanker mungkin ya. Wow, Gitu wow, ya. wow, keren banget. Oke, selanjutnya ada Pak Tatang. Wah, Pak Pak Tatang. Tatang Subur Julianto. Beliau juga sama seperti Mbak Bibi ya. Ya, halo Pak Tatang. Oke. Kalau lagi nonton ya. Halo Pak Tatang. Nah, yang terakhir ada Bu Salma Bu Salma Haminati, Haminati. desain Wah. obat juga, Oke. lulusan dari Jepang juga. Jepang, keren. Banyak banget ya teman-teman, ternyata dosen-dosen di S1 Kimia itu yang lulusannya dari dalam dan luar negeri, tapi kebanyakan dari luar negeri deh kayaknya. Tadi kamu dari Steel tuh ya, beberapa dosen-dosen kita yang lagi kuliah di luar negeri dan yang baru balik nih. Ini di sebelah saya ini baru balik nih dari luar negeri. Baru Oke. duduk ya? Baru duduk, Iya. oke. Oke. Jangan lupa Pak Bibi, kita punya satu dosen Satu dosen istimewa. istimewa. Apa itu ya? Satu dosen istimewa. Siapa? Jadi Siapa? beliau itu termasuk
peneliti berpengaruh dan masuk 2% peneliti berpengaruh di dunia. Beliau adalah Dunia ya. di dunia. Siapa ya Pak? Profesor Dr. Is Fatimah. Wow, Prof. Islam. Teman-teman nih, kalau nanti udah gabung bersama kami, Diajar ketemu kita oleh ya, beliau, pasti diajar langsung oleh ketemu beliau. Prof. Is ya. Pasti, Langsung pasti. merasakan. Silakan searching beliau. Searching ya, bisa Silakan. searching loh ya. Iya, tapi kayak ini tuh prestasi yang sangat luar biasa ya Pak. Oh, sangat luar biasa. Tidak semua orang, tidak semua orang Iya. bisa mencapai di level Bahkan Pak Cahyo mungkin belum tentu bisa ya. jauh ya, masih jauh. Dan tentunya saya. Ya suatu saat Ya, insya Allah tapi Bapak-bapak jadi ini- motivasi buat Betul. kita ya. Iya. yang Motivasi. ini ya. Oke. Nah itu luar biasa ya, udah di spill prestasi dari para dosennya. Nah ini teman-teman sudah kita tunjukin lokasi yang sangat urgent ya, yang Ya. sangat penting di program studi S1 Kimia. Salah satu lokasi. Kita punya banyak lokasi, Pak Bibi. Iya, Jangan iya, lupa ya. salah satu Ini ya. salah satu, Salah satu aja lokasi kayak gini, keren yang ya. digunakan untuk riset penelitian. Ya. Nah kalau kayak gitu Pak, ini kan berbicara tentang lab biasanya dipakai untuk penelitian Betul. ya. Kira-kira apa aja sih praktikum atau praktek Riset ya, riset yang pernah penelitian. dilakukan oleh mahasiswa S1 Kimia? Oke. Kalau tadi ya misalkan dari sisi ini sekarang saya ambil kesehatannya ya, Iya. saya geser nih. Jadi kalau dari bidang konsentrasi kesehatan itu jelas. Jadi banyak sekali dosen yang melakukan penelitian ya itu di bidang kesehatan terutama seperti penemuan senyawa obat baru seperti Wow. ada anti malaria, anti kanker, anti-anti. ya. Kemudian ada juga Anti miskin tentang mungkin, Pak. Miskin juga ya. Sensor teman-teman ya, jadi sensor berbasis dengan senyawa kimia yang nantinya untuk mengecek apakah pada suatu bahan tertentu itu mengandung logam tertentu gitu ya, karena itu sangat penting juga untuk kesehatan. Keren ya. banget. Misalkan kita minum, kok ada besi gitu kan nggak mungkin. Ya. Ada pakunya harus dicek dulu gitu misalkan ini ya. Bercanda ya keren teman-teman banget. tapi ya. Keren banget tapi ya. Dan bercandanya aja kayak gitu loh, keren banget ya. Apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi benar banget. Kalau Ada, teman-teman nanti- bisa teman-teman cek, teman-teman cek itu di Penelitian ya, di, Pak, di ya? website chemistry.ui.ac.id nanti teman-teman bisa cek tuh profil dosen dan risetnya itu tentang apa saja, itu ada semua teman-teman. Gitu. Oke, keren banget ya. Itu tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Cahyo Iya. terkait dengan praktek yang ada di S1 Kimia. Nah, mungkin Pak Gani bisa spill lagi nih. Kira-kira praktikum apa sih yang paling menarik? Ya, semua praktikum itu menarik ya, tapi kalau di kimia itu kan karena menarik semua, Pak. Ya. Nah, ini yang Ya. paling menarik tuh yang mana gitu ya? Agak susah ini, Pak ya. Karena menarik semua Iya, ya. menarik Ini semua. yang paling menarik kira-kira Oke, apa ya? intinya praktikum itu adalah praktek ya, Oke. praktek dari teori yang sudah kita pelajari di dalam kelas. Nah, berhubungan dengan praktikum yang paling menarik, sepertinya praktikum yang ada hubungannya dengan makhluk hidup ya. Wah. Makhluk hidup itu ya, itu Bakteri dong. menarik, Iya, bakteri, Ini karena Pak mikrobiologi. Habibie aja jadinya, makanya kita pilih Nah, itu ya. saya nggak enak juga nih sama Pak Habibie nih. Praktikum kita punya praktikum biokimia nih Pak Habibie Biokimia ya. ya. Biokimia mempelajari makhluk hidup, kita mempelajari gimana cara mereka beradaptasi, metabolisme, reproduksi dan seterusnya, dan lebih dari itu. Nah, ini saya menjelaskan bukan bidang saya Iya, sekarang ini apa ya. itu? Lebih dari itu, bakteri itu yang kita gunakan untuk objek ya, untuk bidang kesehatan. Iya. Tuh, keren Salah banget. satunya itu mendukung di salah satu riset kita di bidang kesehatan. Betul. Tuh, berarti udah banyak banget ya, fasilitasnya udah komplit ya Pak Iya, ya. udah Sampai komplit. ke makhluk hidup juga Iya. Betul. ada tempat khusus gitu. Karena labnya nggak boleh sembarangan ya teman-teman ya. Kalau Ada ketika lab kita khusus. pengen mainan dengan bakteri, itu labnya itu harus punya standar khusus. Dan kita sudah, alhamdulillah kita sudah punya labnya gitu ya. Dan sudah terstandar ya. Oh, ISO, namanya ISO standar. makanya teman-teman jangan lupa untuk registrasi. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kayaknya ada pertanyaan dari beberapa Pertanyaan orang ya. mungkin. Kira-kira
pertanyaan Apa, apa yang Dit? bisa kita spill ya? Ilmu yang disampaikan sangat aplikatif ya ini dari Mbak Ya. Puji. Thank you Mbak Puji. Oh, Mbak Puji Terima salah kasih, Mbak satu Puji. salah satu Alumni ya? alumni kita ya. Dan- Halo Mbak Puji. dan sudah berhasil loh beliau ya. Iya, Di bidang Beliau di kosmetika, industri ya, di dan juga industri kosmetik juga. ya. Itu Kosmetik, sudah betul. berhasil sekali Mbak Puji. Wow. Mantap. Makasih sudah Ini keren join banget ya. Mbak Puji ya. Bukti kalau S1 Kimia UI itu keren. Iya. Mbak Puji kamu salah satu orang yang keren. Karena kamu bisa membuktikan S1 Kimia itu keren. Iya. Oke. Mantap. Oh, pokoknya kamu keren. Oke, ini Ada lagi, pertanyaan, ada lagi Bapak. mungkin? Iya. Kalau nge-lab di lab riset itu bayar nggak sih gitu? Nih, kira-kira bayar nggak? Ini pertanyaannya lucu tapi harus dijawab ini. Betul, betul. Biar mereka Iya. penasaran. Pak saya atau saya nih? Nah, kalau Silakan. urusan bayar Pak Gani aja ya. Pak Gani. Oke, seperti Silakan, ini. Pak, dijawab. Jadi mahasiswa masuk ke laboratorium itu dalam rangka kegiatan ya. Pasti kegiatan, nggak mungkin main ya, itu yang Ya. jelas ya. Nah, beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh prodi S1 Kimia untuk masuk ke laboratorium adalah kegiatan penelitian atau riset. Nah, risetnya di sini itu tidak hanya hubungannya dengan tugas akhir, tetapi kadang ada PKM, teman-teman. Ya. PKM itu salah satu lomba bergengsi Oke. yang diselenggarakan oleh negara kita Indonesia, dan itu kompetisi. Nah, itu Kompetisi bisa antar masuk ke mahasiswa ya, itu. laboratorium. Nah, nanti bayar atau tidaknya itu semua tercover ya. Semua tercover oleh dana penelitian yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang memang memberi support seperti Iya. tadi PKM, berarti dari negara kita Indonesia. Kalau penelitian berarti dari dosen-dosen masing-masing. Intinya free seperti itu ya. Tuh. Udah join bersama S1 Kimia, nggak usah nyesel kamu. Pokoknya kita buktikan semua obrolan yang kita sampaikan pada sore ini ya. Jadi kamu tetap stay aja terus sampai nanti kita ketemu real ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa ini kita punya S1 kesehatan dan S1 Industri. S1 kimia konsentrasinya kesehatan dan industri, gitu. Jadi nanti kalau kamu punya saudara, tetangga ya kan yang belum Kakak, adik, betul yang masih bingung semuanya. ya, yang masih bingung silakan nanti dikasih tahu nih, ada yang keren banget dan banyak yang belum tahu nih S1 kimia konsentrasi ini di UII doang ya. Di UII doang. Oke, ini gampang banget caranya. Kalau ada yang pengen tahu cara masuknya gimana, udah kita spill di minggu lalu. Kamu bisa cek di IG kita nanti Betul. ya. Ya. Oke. Bapak, oke. mungkin kita langsung ya. Ini giveaway berikutnya kita kasih bantal leher. Langsung bisa dipakai di leher ya. Oke, kita kasih bantal leher ya. Ini Berarti keren banget. level pertanyaannya kayaknya agak Iya. lebih tinggi ya. Tadi Coba. kan- Tapi pasti teman-teman bisa tuh. Pasti teman-teman bisa. Kalau nyimak Iya. kita, pasti teman-teman bisa. Ya makanya nih, ini ya kita sekarang masuk ke rang ini dan ini hadiahnya. buat Hadiahnya. kamu. Bantal leher. Ini yang cepet-cepetan ya Pak. Harus cepet-cepetan ya teman-teman ya. Siap Masuk jarinya, ya. jarinya ini siap ini. Jarinya Pertanyaannya, disiapkan. Oke, siap ya. Jangan lupa hashtag saintis muda. Saintis Oke, muda. sekarang yang nggak hashtag nanti nggak menang ya. Nggak, Harus ada hashtagnya, teman-teman. Harus ada hashtag. Hashtag Pertanyaannya dulu. tadi udah di-spill nih, ya kan? Prestasi yang paling membanggakan dan luar biasa dari dosen yang ada di S1 Kimia. Salah satunya yang mendapatkan ranking 2%. 2%. Kira-kira siapa sih nama dosen tersebut? Silakan Siapa ditulis. nama dosen tersebut? Ditulis. Diketik. Ayo. Spill ya, profesor ya, Ya, spill. pasti profesor. Nah, beliau sudah profesor, teman-teman. Ayo, Ayo kita siapa ya? tunggu. Kita tunggu. Masih ditunggu nih, udah banyak Apakah- banget ya. Udah banyak yang masuk. Dari tim sudah mendapatkan sebuah nama. Tuh, ini enak Belum. banget nih. Yuk, kalau cepat, dari teman-teman, kampung. yuk. Profesor spill lagi mungkin ya, namanya profesor, doktor ya. Perempuan mungkin. Perempuan. Perempuan satu-satu. Wanita. Satu-satunya perempuan. Oke, sudah Oh, dapat. keren. Udah banyak ya. Kita tunggu, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, langsung dapat. Dapat pemenangnya Kadifa. Kadifa. Selamat buat kamu. Terima Kamu kasih. dapat bantal leher khusus dari S1 Kimia, ada akreditasinya. Ada tulisannya ya. Kita itu sudah unggul Dan terakreditasi internasional RSC dari Inggris dan juga ASIIN dari Dari Jerman. Jerman. wow. keren. Akreditasi unggul itu tertinggi ya, tertinggi, Ya. tertinggi. Akreditasi tertinggi, bro. Keren ya. Oke. Lagi
kita udah bagi giveaway aja ya beberapa. Tapi ini kayaknya kita tahan dulu Pak. Oke, kita tahan. Kalau kita keluarin semua nanti malah mereka sudah dapat udah pergi kan. Oke. Ya, ini kita lihat kalian bertahan berapa lama. Ya, tetap stay tune ya. Sampai acara ini selesai. Kita nggak lama kok, tapi ini penting banget harus disampaikan ke teman-teman. Ya. Sekarang kita ingin ngobrol-ngobrol lagi ya, ke bapak dua ini ya. Jarang-jarang nih kita dapat informasi langsung dari para orang-orang hebat yang ada di S1 Kimia. Nih, saya mau nanya ke Pak Cahyo deh. Ya. Pak Cahyo, ini kan tadi udah di-spill tadi ada salah satu praktikum biokimia. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelasin kembali Pak. Kan tadi kalau kita berbicara laboratorium, berarti laboratoriumnya itu harus khusus. Nah, kira-kira yang khusus dimaksud di sini yang seperti apa Pak? Biar mereka lebih paham. Oke, Pak. Paling utama adalah pertama karena itu berhubungan dengan makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, ya mikro atau sering disebut dengan mikroba ataupun ya kita sebut dengan bakteri. Maka yang pertama adalah kondisinya harus bersih dan steril teman-teman. Steril ya. Kenapa kok harus bersih dan steril? Karena ditakutkan ketika kita melakukan suatu penelitian, kalau kita di situ tidak steril dan tidak bersih, maka bisa terjadi yang namanya kontaminasi. Yeah. Kontaminasi. Apa lagi itu ya? Nanti kita yang keluarin semua nanti. Itu yang paling utama dan masih banyak syarat yang lain yang harus dipenuhi ya. Tapi yang paling penting itu dulu. Tuh ya, jadi ada syarat khusus untuk lab tersebut. Nah, di sini untuk masuk laboratorium nih kita nanya langsung ke kaprodinya ya. Tentu kalau masuk ke laboratorium itu Pak, kita punya etika ya, sembarangan. Kira-kira etika yang harus kita perhatikan apa aja Pak? Ya, yang paling penting sebenarnya karena laboratorium kita juga sudah terakreditasi ya. Sudah terakreditasi, bukan cuma prodi aja yang sudah terakreditasi, laboratorium kita juga sudah terakreditasi oleh ISO. Maka yang perlu dijaga itu dalam ranah safety laboratorium. Safety apa sih Pak? Safety itu bagaimana cara kita mengamankan diri kita ya. Karena jangan sampai kita masuk ke laboratorium, wah kita terpapar sesuatu itu bahaya. Sehingga ada standar khusus bagi mahasiswa, mahasiswi yang ingin masuk ke laboratorium melakukan kegiatan yang kita istilahkan dengan safety laboratorium. Oke, safety ya. Jadi biar kamunya aman juga, nggak terluka, gitu ya Pak maksudnya. Kesehatan juga bisa terjaga. Ya, karena kimia itu kan banyak bahan-bahan yang berbahaya kalau nggak ngerti. Tapi jangan khawatir, kita ajarkan semuanya. Tuh, jadi kamu nanti jadi orang hebat ya di lingkungan kerjanya karena kamu udah bisa memahami sudah tahu bahan-bahan berbahaya seperti apa, rambu-rambunya, aturannya. Luar biasa ya, terima kasih Pak Gani. Kalau boleh nyambung Pak Gani ya, jadi sebenarnya gini, jadi teman-teman jangan takut terus kalau kimia berbahaya, tidak teman-teman. Jadi sebenarnya gini, sama seperti kita naik motor teman-teman. Naik motor itu kita bisa berpikir bahwa itu bahaya atau tidak. Tidaknya kalau seperti apa? Pertama kita sudah tahu cara naik motor. Betul. Ya kan? Pertama kita pastikan punya motor dulu. Pastikan punya motor ya. Kalau nggak punya motor gimana mau naik motor ya? Yang kedua adalah kita bisa naik motornya. Berarti apa? Berarti butuh belajar, butuh keahlian untuk naik motor. Yang ketiga apa? Safety-nya harus diikutin. Pakai sepatu, pakai helm gitu. Nah, itu sama ya. Jadi sama ketika bahan kimia bisa saja itu tidak berbahaya ketika apa? Ketika kita tahu cara handle-nya dan juga ketika safety kita gunakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi Bapak sempat spill ya terkait dengan lab tadi ya, lab yang steril tadi itu kan ada beberapa nama-nama lab. Kalau saya tidak salah minggu lalu kita sudah berbicara ya jenis-jenis lab yang ada di termasuk kita punya lab baru 4 lantai. Apa aja Pak? Kalau kita mau melakukan praktikum khusus tadi nama labnya apa ya Pak? Lab mikrobiologi. Lab mikro. Jadi khusus untuk mikro itu kecil artinya. Nah, di sini nanti teman-teman akan ketemu langsung dengan lab tersebut. Jadi jangan lupa untuk registrasi. Pantun Pak. Ini saya. Pantun saya dulu tadi Pak saya sudah ya. Nanti Pak Gani mau pantun. Nanti tolong cakep ya. Tolong cakepnya ya. Po alfa pergi pakai dasi. Jangan lupa registrasi.
saya juga punya. Saya Oke, juga. Buka Facebook pakai kata sandi. Ditunggu registrasi. Seru banget pokoknya ya, di lab ini seru banget karena semuanya pada semangat, dan kamu-kamu yang ada di sana juga harus semangat, oke? Semangat untuk ngikutin kita terus karena Iya, masih iya. ada giveaway yang akan Giveaway. kita bagikan. Nih, sekarang kita bagi-bagi lagi buat kamu, oke? Ini Pak, pakai muk Oh, ya. gelas sekarang Oke, ya. oke, Gelas gelas, ya. gelas, silahkan. Gelas tadi udah di spill nih, Iya. nama-nama labnya, termasuk tadi salah satunya ada lab riset. Iya. Nah, pertanyaan kita ini buat teman-teman, jangan lupa dulu hashtag saintis muda. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Iya, hashtag saintis muda. Terus sekarang jawab pertanyaannya. Lab yang steril tadi namanya lab apa? Ya, Ya, yang Yuk. untuk Cepet-cepetan teman-teman. oke. Kecil ya, Iya, kita kan? spill ya, ada hubungannya dengan kecil-kecil Iya, gitu. nanti mereka langsung kejawab, Pak. Iya. Kita nunggu biar rame ya, Yuk, biar yuk, rame yuk, yang jawab yuk. tuh. Ayo. Kecil-kecil. Wow, ini udah banyak yang bener. Udah banyak yang bener. Oh, Ayo kita kita tunggu. pilih. Kita Siapa tunggu dari yang tim ya, paling cepat ya. Ayo. Silakan. Dan yang Silakan. paling cepat. Iya, ayo. Ayo, saya Oh, bisa. sudah sudah dapat, dapat, sudah dapat. Wow. Yang paling cepat Wow, selamat selamat. buat Fahrevi 05. Pak Revi, ini buat kamu. Oke, Ya. kamu dapat gelas khusus dari S1 Kimia. Ya. Ya, jangan lupa kamu DM kita. Ya. Kalau belum follow kita. Nih. Follow. Medsosnya Oke? ini atau Semua yang ada di sini kamu follow. Biar apa? Biar kamu nggak ketinggalan informasi yang paling hot news dari Nah, kami. mantap. Keren ya. Selamat sekali lagi buat Farevi 05. Kamu mendapatkan gelas khusus. eksklusif. Iya, dari kami. Oke. Oh, keren. Farevi, kalau ada tetangganya yang belum registrasi di S1 Kimia, kamu boleh ajak untuk langsung registrasi karena ini keren banget. Oke. Atau boleh umumin di setiap tempat ya, Ya. di masjid mungkin ya. Atau Bikin boleh pengumuman juga ya. bikin di itu ya Pak, status ya. Ya, status. Boleh. Ayo dong guys gitu Iya. ya. Kita masih tunggu kalian sampai tanggal 12 bulan ini aja. Ya, 12 Agustus, teman-teman. Untuk yang CBT di kampus UII. Ya. Tapi buat kamu-kamu yang nggak mau ribet, maunya set ya, Langsung duduk, langsung siber. upload. Siber. Siber, solusinya cuma itu. ya. Iya. Sampai tanggal 7 ya. Buat kamu yang 7, siber, sebentar lagi. Siber juara dan Siber UTBK, kamu cuma punya waktu sampai tanggal 7. 7 Agustus. Tapi buat kamu yang siber reguler, kita tunggu kamu sampai tanggal 10. Yo. Oke. Mepet banget. Jadi sekarang juga minta handphone mamanya ya, pinjam dulu. Handphone dia sendiri. Oh, iya. Anak zaman sekarang sudah punya handphone. Sendiri lah. Ya. Oke. Ya, pokoknya kita tunggu kamu sampai ke titik ini, registrasi. Ya. Oke. Registrasi. Ya, ini keren banget ya Bapak. Tadi kita udah cerita tentang beberapa hal terkait dengan labnya, dengan keadaan Bidang labnya juga, ilmunya, bidang ya. ilmunya, dosen-dosennya, ya kan, terus prestasi dosennya juga. Betul. Sekarang penasaran nih Pak, karena kimia itu kan nggak pernah lepas dengan yang namanya instrumen, gitu ya. Nah kalau kita lihat di S1 Kimia UI ini kan akreditasinya udah unggul, udah internasional juga. Betul. Nah pasti keren banget nih ya instrumennya. Instrumennya. Kira-kira kita minta di spill satu aja instrumen yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa, khususnya ini Pak, karena kita ini kan ada dua konsentrasi, Kesehatan dan industri. Ini salah satu aja Pak yang paling banyak gitu kan bermanfaat di dunia kerja mereka nantinya. Oke. Gitu. Kira-kira apa? Ini siapa nih? Gini Cahyo? aja Pak Gani spill 1, saya spill 1. Oke, silakan. Ini silakan. Pak Cahyo dulu ya. Pak Oh, Cahyo. saya dulu ya? Iya. Kalau saya, kita itu di sini punya instrumen yang banyak sekali dipakai untuk di industri, namanya FTIR atau ya, atau bisa diindonesiakan FTIR gitu ya. Itu infrared spektroskopi. Wow, mahal ya Pak pasti ya harganya. Ya, harganya cukup mahal. Kalau misalkan ya beli mobil bisa itu. Wah, keren. Ya. Tapi anak-anaknya boleh ya kalau mau Oh, boleh. Pegang aja kan ya, pegang aja. Pegang, Atau belajar. mengoperasikan nih. Iya. Kita ajarkan Kita cara ajarin mengoperasikannya. ya. Mau pegang, mau ngoperasiin bisa. Keren banget.
Gimana lagi kamu bisa megang alat semahal itu kalau nggak di S1 Kimia UI jurusan kimia, bro. Oke, tadi ada FTIR dari Pak Cahyo. Sekarang kita geser ke Pak Gani. Pak Gani. Oke, ya yang paling sering banyak dipakai di industri mungkin AAS ya namanya. AAS itu saya jelaskan ini bahasa Inggris saya. Atomic Absorption Spectroscopy. Jadi itu singkatnya ya adalah salah satu instrumen yang kita punya atau alat yang kita punya untuk mengidentifikasi logam. Nah, misalkan ini ya, kalau beberapa kasus dulu kan pernah terdengar kopi sianida atau kasus-kasus pembunuhan dan seterusnya dengan logam-logam beracun, maka itu kita bisa gunakan untuk mengidentifikasi apakah di orang tadi yang meninggal atau di sampel yang kita miliki atau di badan perairan di sungai. Betul, dia ada kandungan logam berat atau tidak. Itu jadi menggunakan bisa ketahuan ya Pak betul ya? berapa jumlahnya itu bisa kita ketahuan langsung. Wow, keren banget ya, Ya, di kimia. kita punya AAS Langsung itu tahu adanya. ya, apa aja. Jadi bisa juga kayak bidang kedokteran tuh kan bisa ya. Bisa, Jadi bisa. kimia tuh belajar semua tentang Belajar kesehatan iya, tentang industri iya. Betul. Apalagi ya yang kurang dari kimia gitu. Berarti kamu nggak salah. Tepat banget kamu milih kimia. Betul. Untuk join bersama kimia itu keren banget karena keren deh pokoknya ya. Benar, Ini, benar. Jadi gini Bapak Gani dan Pak Cahyo, mungkin nanti biar lebih mengerti adik-adik ya. Mungkin kita nanti pengen lihat alatnya, boleh nggak ya? Oh, Kalau misalnya boleh, nanti, boleh. Atau besok gitu kan. Sekarang aja. Besok aja kali ya. Mbak, mau kemana? Siapa nih? Permisi Pak, mohon izin. Ini kami mau analisis sampel obat paracetamol Pak menggunakan instrumen FTIR. Oh, kalian mau pakai alat? Iya. Alat yang tadi dijelasin bukan ya? Betul. FTIR tadi ada loh yang disebut. Iya. Oh, disebutin Iya. Pak Cahyo ya. Bisa langsung mendeteksi obat di alat itu ya? Bisa Pak. Wow, keren banget guys. Mumpung live, gimana kalau kita sekalian ngajarin Ya. mahasiswa kita ya? Boleh banget, sekalian boleh. ya. Gimana? Boleh, ya. Oke ya, nggak Oke, apa-apa ya oke. Pak Habibie ya, Boleh, izin boleh, ya. boleh. Maaf ya. Oke. Ini ya, saya langsung ya ke Iya. alatnya ya. Silakan Pak. Ya, Silakan. monggo Pak Gani. Silakan. Silahkan. Ini saya lepas ya. Iya. Langsung silakan. Keren banget ternyata ya. Top. Ya, mumpung ya teman-teman ya. Ya. Oke, sampel Paracetamol. ada ya, sampel obat paracetamol. Ya, sebelum kita menggunakan instrumen atau alat atau bahan kimia secara umum ya, kita harus pastikan kita sudah memiliki safety yang lengkap ya. Seperti kalau dalam hal ini saya mengenakan jas laboratorium dan teman-teman juga ya mengenakan jas laboratorium untuk menjaga kontaminasi dari bahan-bahan kimia masuk ke baju kita ya, masuk ke baju kita. Kemudian kita juga pastikan kita sudah menggunakan sarung tangan seperti itu, dan kita pun memiliki beberapa alat safety yang lain seperti Google sini ya, kacamata, ataupun kita juga biasa gunakan masker ya. Ini untuk zat-zat atau sampel-sampel yang mudah menguap agar dikhawatirkan nanti menjaga diri dari kontaminasi atau masuknya senyawa tersebut, senyawa berbahaya tersebut ke dalam tubuh kita. Nah, ini adalah alat FTIR ya, Mbak sekalian. Yang pertama kita lakukan scan dulu terhadap sampel yang kita miliki. Kemudian boleh saya lihat sampelnya. Nah, untuk analisis senyawa obat, ini misalkan kita memiliki contoh obat ya, yang kita tidak tahu ini obat apa, dia mengandung apa, maka kita bisa langsung mengecek kandungan dari senyawa obat tersebut menggunakan FTIR. Kita hanya ambil sedikit saja, kemudian kita letakkan di tempat sampel atau holder sampel sebentar. Kita pastikan dia blank dulu ya, sebelum terkena sampel. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke. Ya, ini berarti sudah blank alat ini ya, atau sudah terstandarkan tanpa adanya sampel. Kemudian kita berikan, masukkan sampel sedikit saja di atas permukaan alat ini, kemudian kita scan.
Nah, kita tekan. Ini adalah FTIR UATR ya, salah satu instrumen yang kita miliki. Kita tekan sampai sekitar 60 Newton ya. Nah, kemudian kita peroleh peak. Nah, kita peroleh peak. Nah, sebenarnya prosedurnya setelah ini biarkan instrumen ini membaca, men-scan sampai selesai gitu ya. Sampai selesai baru kemudian kita bisa lihat peak yang kemudian muncul dari sampel yang kita miliki. Nah, oke. Ya, baru setelah itu ya prosesnya kita tunggu sampai selesai, sampai 100%. Nah, ini masih naik turun ya. Berarti alat ini masih melakukan scan. Oke. Ya. Oke. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai alat ini selesai men-scan. Nah, sebenarnya dari sini kita juga sudah bisa melihat beberapa peak yang muncul ya. Mungkin teman-teman yang ada di IG juga bisa memperhatikan. Di sini ada beberapa peak yang muncul yang kita bisa identifikasi ini sebagai senyawa spesifik ya dari obat, sampel obat yang kita identifikasi. Mungkin Pak Cahyo bisa mengidentifikasi dengan lebih detail. Siap, Pak Gan. Nah, jadi ini teman-teman, tadi teman-teman pengen analisis apa? Sampel paracetamol. Betul. Nah, di sini tadi saya langsung mau paracetamol ya. Nah, kebetulan ini teman-teman. Jadi setiap senyawa itu pasti punya nama, teman-teman ya. Punya nama, dan uniknya senyawa ini punya yang namanya struktur senyawanya. Jadi dia punya strukturnya dan nanti akan kita pelajari di sini. Dan ini strukturnya paracetamol. Ya, ini struktur paracetamol nih. Kita spill ke sini nih. Ya, ini struktur paracetamol. Nah, nanti kita akan belajar di sini nih. Nah, jadi teman-teman di sini IR ya, spektroskopi IR ini akan membaca interaksi antar ikatannya. Kenapa sih? Karena sebenarnya senyawa yang tadi ditaruh Pak Gani di sampel holdernya itu dia akan diberi energi setara dengan energi gelombang infrared. Nah, hukum yang mendasarinya itu namanya hukum Hooke. Nah, itu hukum yang biasa dipakai pada pegas. Jadi sebenarnya itu rumus fisika tuh. Nah, sebenarnya jadi senyawa ini yang struktur ini ya, struktur ini ketika dikenai oleh suatu energi infrared, maka dia akan bergerak. Karena dia menyerap energi sehingga dia bisa bergerak tuh. Bergerak seperti apa? Seperti pegas, teman-teman. Ada yang naik turun ya, ada yang melambai-lambai semacam ini ya, seperti itu. Nah, itu kemudian dibaca di IR-nya. Sehingga kita bisa lihat apakah pertama, di sini ada atom N sama atom H nih, ya teman-teman. Di sini ada atom N sama atom H. Di mana ya dia akan terdeteksi? Oh, ini ternyata di 3400, 3301 peak ini. Coba sini spill. Nah, di sini teman-teman nih. Nah, ini menandakan NH-nya yang ini, teman-teman. Ya, NH yang sini. Nah, kemudian ini namanya cincin benzen, teman-teman. Cincin benzen ada di mana? Dia ada di sekitar angka 1500 1600. Kemudian ada ini, teman-teman. Ini atom C, ini atom O, dia punya ikatan rangkap. Dia ada keluar di 1600 sekian, Pak Gani. Ya. Nah, itu yang kita pelajari, teman-teman. Jadi kita melihat dari senyawa dalam bentuk yang lebih spesifik gitu.
Dan Gitu, Pak setiap Gani. senyawa itu punya spesifik sendiri-sendiri Iya, ya. dan punya karakter khas Betul. setiap ikatan karena di sini interaksinya adalah ikatannya yang berinteraksi. Gitu teman-teman. Semoga bisa menambah wawasannya teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu paracetamol obat apa sih? Kalau untuk pereda nyeri sama penurun panas. Iya, mantap tuh teman-teman ya. Dia mau analisis paracetamol udah tahu tuh. Paracetamol itu obat apa ya, teman-teman bisa jadi seperti mereka nih. Jadi belajar tidak hanya belajar teori tapi juga ke aplikasinya dan juga di kehidupan sehari-harinya gitu. Gitu Pak Gani? Ya, terima kasih Pak Sahyo. Kemudian kita terima kasih sudah ya. Nanti Ya. silakan datanya bisa diambil. Datanya bisa diambil, bisa dilanjutkan bisa lagi. dilanjutkan. Saya kembali ke Saya mau kembali ke live lagi. Oke, terima Ya. kasih. Sebentar, Pak, saya mau Oh, nanya iya. dulu. Ini adik-adiknya benar dari S1 kimia ya? Iya. Wow, keren banget. Berarti mereka ngerti nih cara Iya. bagaimana cara mengolah ya dengan menggunakan alat tadi. Bisa di-spill dong ke teman-temannya yang belum daftar gitu kan. Kamu bisa ngajakin nih buat daftar karena kan kamu udah ngerasain sendiri nih. Bisa di-spill mungkin? Silakan. Oke, bagi teman-teman semua udah tahu kan kegiatan kami di sini, yaitu salah satunya menganalisis dengan instrumen FTIK. Silakan. Seru banget kan teman-teman, maka dari itu ayo langsung aja bergabung di prodi S1 Kimia UI. Ditunggu ya. Ditunggu. Jadi keren ya, kalian udah bisa bikin obat lah ya, desain obat dan tahu di mana posisinya. Ya, jadi buat teman-teman jangan nangis, jangan takut. Kalian pasti bisa untuk belajar tentang kesehatan juga di S1 Kimia UI. Oke, yuk kita balik lagi. Oke, kita lanjut lagi Pak Gani. Iya, Kita dong. lanjut. Biar teman-teman melanjutkan analisis Lanjutkan lagi ya. Silakan. Masih las Pak, belum selesai soalnya. Oke, kita kembali lagi ya, maaf ya karena ada yang pengen belajar, jadi kita nggak boleh menolak orang yang ingin belajar, termasuk kalian tuh yang masih bingung nyari tempat belajar. Walaupun kita sedang live ya. Iya, tetap ya kita. Ya, tapi karena ini fasilitas umum ya Pak Habibie ya, mereka sedang melakukan penelitian sehingga ya oke, kita tetap bolehlah seketika walaupun live terus jangan lewat. Wah, jangan gitu, nggak boleh ya. Karena ini fasilitas untuk Tapi bener belajar. banget loh Pak, mereka langsung Iya, diajarin pas oleh banget ya. Iya. Pak Gani dan Pak Cahyo yang luar biasa ya penjelasannya tadi. Saya aja yang nggak pernah megang alat itu jadi ngerti gitu ya. Ya. Tuh, kamu tahu kan berarti dosen-dosen di kimia itu dia akan berusaha untuk membuat mahasiswanya itu paham dan Ya. ngerti. Gitu, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Mantap. Oke. Waktunya giveaway sekarang. Waktunya giveaway tuh. Oke, jadi Waktunya giveaway. ini dong belum. Ini dulu loh Pak. Oh, thank you dulu. Registrasi. Oke, Pak, sebelum kita ke giveaway, ini kayaknya saya cek tadi ada yang bertanya. Oke, jadi batuk, saya semangat banget kayaknya. Oke, pertanyaannya gini Pak, tadi kan salah satu fungsi dari alat AAS itu untuk menganalisis- FTIR. tadi FTIR ya, FTIR itu untuk menganalisis adanya kandungan obat ya. Kira-kira Pak, kalau di industri, misalnya di industri makanan ini juga digunain nggak ya alat FTIR? Ya, sebenarnya bukan hanya sampel padatan ya yang kita bisa analisis. Sampel selain padatan cair, pun itu bisa. Cair bisa. Tapi harus dipadatkan nanti. Ya. Sehingga sampel apapun, apa materi bahan apapun yang kita ingin analisis, kita ingin ketahui nih kandungan terselubung ya, kandungan di dalam sampel yang kita miliki itu apa, kita bisa menggunakan alat FTIR itu. Wow, berarti intinya bisa mendeteksi kandungan senyawa kimia. Betul. Semua yang ada di dunia ini kimia loh bro. Jadi kamu yang belum tahu tentang kimia, kepoin kami terus nanti ya. Dan jangan lupa ini ikutin kami di sini. Medsos kita ya, follow kami. medsos kita. Follow kami di medsos kami ya. Ada Ya. IG, Facebook, TikTok juga ada Ya, ya Pak ada ya. YouTube juga kita juga. punya. Atau kalau pengen tahu lebih lanjut tentang kimia UI, kamu bisa masuk ke web kita. Oke ya. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Oh, bagi-bagi hadiah lagi. Giveaway. Oke, pertanyaannya, tapi sebelum pertanyaan seperti biasa, kamu harus hashtag saintis muda. Saintis muda. Saintis muda, oke. Ya. Nanti kamu dapat bantal leher ini. Oke, sekarang kita bantal Oke. leher ya Bantal teman-teman. leher. Ya.
bantal leher. Yang ngincar. Langsung 2 deh. Langsung 2. Oke, langsung Oke. 2. Bantal leher langsung 2. Ya karena ini edisi khusus buat teman-teman. Pertanyaannya yang paling cepat. Yang paling cepat ya. Yang paling Kira-kira apa sih fungsi dari alat FTIR? Ayo mulai. Halo. Mulai. Kita tunggu. Barusan kita juga barusan. Kita tunggu yang sebanyak-banyaknya. Kita tunggu ya. Silakan diketik ya jawaban teman-teman. Apa Sudah ada fungsi nih, dari Pak. alat FTIR? Oke. Sudah ada ini. Belum kayaknya Pak. Ini kita tunggu Oh, dari masih teman-teman. memikir ya. Iya, Masih benar. mengetik karena lumayan agak panjang. Wow, udah nambah ini semakin sore semakin nambah ini gimana ini? Iya, ini yang join nambah. Ya. Nambah terus ini. Wow, iya itu udah ada yang mulai. Udah banyak. Udah banyak. Silakan, Gokil. silakan, Banyak Tim. banget yang Silakan, jawab. Tim. Udah hampir benar semua ini. Wah, udah banyak yang benar ini. Iya. Ayo kita hitung ya sampai 3, kita tutup. Udah dapat yang benar belum? Yang paling Yang tepat ya teman-teman. Yang paling tepat ya. Cepat dan Paling Oke. tepat ya, cepat dan Hitungan, tepat. 3, 2. Kita cari 2 pemenang Yang ya. pertama dulu. Yang pertama dulu, Ya, oke. yang pertama. Selamat buat WP7 underscore 31. Satu lagi yang paling cepat dan tepat. Oke. Yuk. Keren. Kemudian Wah. yang kedua adalah Wah, dapat lagi ya. Dapat lagi ya. Iya. Dapat lagi. Dapat lagi. Oke, Dapat lagi, kita Erlina kasih. Yusdi. Double ya. Oke, Erlina Yusdi buat kamu. Mengikuti dari awal berarti. Biasa loh. Pokoknya kalian keren. Terima Keren. kasih Erlina Yusdi ya, udah stay tune ya, luar biasa. Atau jangan-jangan ini Pembunuhan mahasiswa dia ini kayaknya ya. mahasiswa kita mungkin ini ya. Wah, Bukan ya? Mungkin juga sudah jadi mahasiswa kita juga Berarti bisa. kalau dia mahasiswa UI, Hah? keren banget loh Pak. Tahu, nempel berarti. Oh, ya, nempel. ya. Nempel. Oke lah, silakan. Oke. Ya, ya baik ya teman-teman. Tadi buat kamu yang menang, yang dapat giveaway, silakan ya nanti DM kami. Jangan lupa follow, Iya. ya subscribe, like, comment, Share. ya, share. Itu ya. Karena ini akan kita share juga di YouTube kami nanti setelah ini ya. Iya. Jadi buat kamu yang masih pengen penasaran dengan apa sih FTIR, AAS, lab-lab tadi, silakan nanti nonton kami lagi, oke? Di sini yang ingin kami tekankan lagi teman-teman, kalian harus nge-follow IG kami ya, Chemistry UII. Terus juga kita punya TikTok nih buat kamu ya yang baru masuk dunia kuliah, ya kan? TikToknya pasti ada dong. Iya. Kalau ada, silakan nanti bikin akun lagi kalau kamu belum ada. Kalau ada langsung aja ya add kami atau follow kami di Chemistry UII. FB kami juga punya, ada Prodi Kimia Ya, UII. Dan YouTube kami di mana Pak Gani? YouTube kami di Chemistry UII. Tuh, Pak Prodi loh, ya. Websitenya juga Webnya apa? chemistry.ui.ac.id. Betul. Wow, keren banget pokoknya sore ini luar biasa teman-teman ya, Bapak Ibu, teman-teman semua dan yang ada di studio juga suara rame banget. Oke, ini kayaknya harus dilakuin terus nih. Mungkin kita agendakan ya. Ya. Kalau Iya, Bapak kita rencanakan. nggak sibuk gitu kan, kita live ya, biar teman-teman yang di luar sana tahu UII kimianya seperti Dan apa. mungkin kapan-kapan juga kalau misalkan kita bisa ganti ya, misalkan oh kok ketemunya sama Kak Gani dan Mas Cahyo terus sih. Nah, Oh, mungkin oke. bisa ganti ke dosen yang lain Iya, juga. kalian boleh juga ya nanti. Termasuk usulan tema juga ya. Ya, usulan tema boleh. Usulan tema. Silakan kita mau bahas apa. Iya, boleh banget nanti Boleh. di komen aja. Ya, di komen. Ih, Bapak bertiga tuh keren-keren banget. Iya. Kalian luar biasa. Oke. Ya, teman-teman, ini udah sore banget dan ini juga waktunya kita untuk berpisah. Ya. Sebelumnya kita dengerin ini ada pantun Ya, nggak ya? Dari Pak Cahyo biasanya kalau sore-sore sebelum penutupan ada pantun. Kita Wah, Pak Gani dulu deh. Ayo, saya tadi salah waktu ngeluarin saya itu harusnya tuh. Nggak usah tanya. Aduh. Atau yang kemarin aja boleh loh, Pak. Oke. Ada ibu-ibu beli permen. Sampai ketemu, men. Ya, luar biasa ya. Ternyata dosen kimia itu juga bisa pantun loh. Apalagi sih yang kalian tunggu. Wah, berat tapi itu berat itu. Berat. Suasana belajarnya pasti kayak gini juga ya. Serius, nggak mungkin terlalu serius.
Asik ya, jelas asik banget. Karena apa? S1 Kimia UI itu menyenangkan. Menyenangkan. Ya. Oke semuanya, selamat sore, selamat beristirahat. Jangan lupa tadi ya like, subscribe, komen, follow yang belum Share, komen, jangan dan lupa. terakhir share. Oke, kasih tahu tetangganya yang belum sempat dapat kampus bisa gabung bersama kami. Iya. Insya Allah nanti bisa ketemu dengan kita semua. Baik, mungkin ada tambahan sebelum kita tutup Pak Cahyo? Pokoknya tetap sehat, tetap semangat, terus kemudian jangan kecil hati. Pokoknya gabung sama kita di Kimia UI. Pak Gani mungkin ya. Ya. Pak Gani ada tambahan. Kita tunggu ya. Kita tunggu kalian di UII. Jangan lupa registrasi. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan buat nonton kita-kita. Jangan lupa ya, terus stay tune, aktifin loncengnya biar nanti kalau ada info menarik dari kami, kamu langsung dapat informasi itu. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.